Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di agenda mingguan kita untuk saat ini, yaitu ngebahas episode terbaru Overlord Season 4 yang minggu ini sudah sampai episode ke-12. So, daripada kelamaan, ini dia breakdownnya. Episode ini dibuka dengan scene Pandora yang melakukan reka ulang ketika dia harus sujud di hadapan Platinum Armor. Melihat pemandangan itu, Albedo sama sekali tidak terima ketika sosok Sorcerer King atau pemimpin dari makam besar Nazarick dibuat berlutut seperti itu. Merespon perkataan Albedo, Pandora pun setuju kalau perbuatannya itu sudah terlalu kelewatan. Nah, itu tadi scene pembuka untuk episode ke-12. Tapi kalau kita ngikutin novel, ada banyak sekali percakapan dan informasi yang dilewatkan sebelum akhirnya kita masuk ke bagian tadi. Pertama, ketika Pandora Actor datang dan menemui Ainz, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf karena telah menggunakan itemnya Ainz. Lalu kita diberitahu kalau Pandora sedang menggunakan equipment cadangan milik Ainz yang mempunyai tier lebih rendah daripada item yang biasanya Ainz pakai. Kalimat ini memberikan kesan kalau pada saat itu Ainz dan Pandora sama-sama menggunakan baju yang sama. Tapi karena penjelasan ini kena skip dari anime, jadinya Ainz diperlihatkan menggunakan baju merahnya, sehingga meninggalkan kesan kalau saat ini Pandora sedang menggunakan equipment asli milik Ainz. Makanya Ainz harus menggunakan baju yang lain. Barulah di sini Ainz meminta Pandora untuk melaporkan apa saja yang berhasil dia dapatkan. Di sini Pandora ngomong kalau dia merasa Platinum Armor adalah karakter tank berlevel 90, sementara Albedo merasa kalau Platinum Armor adalah tank berlevel 80. Lalu Ainz ngomong kalau Shaltir sempat ngasih tahu dia kalau Platinum Armor sepertinya berada di level 85. Dari sini Ainz pun ngomong kalau dia ingin meminta pendapat Sebas dan Kokyotos untuk menilai berapa level Platinum Armor. Nah, kalimat ini ngasih tahu kita kalau setiap karakter mempunyai caranya masing-masing dalam menilai musuh. Makanya setiap dari mereka memiliki angka yang berbeda. Tapi kurang lebih kita bisa tahu kalau estimasi level Platinum Armor berada di angka 80 sampai 90-an. Nah, di sini juga Shaltir ngomong kalau dia juga bisa memanggil Doomlord. Lalu ketika dia melihat Pandora Actor memanggil Doomlord, Shaltir merasa kalau undead yang Pandora Actor panggil jauh lebih lemah daripada undead miliknya. Lalu Ainz ngomong meskipun perubahan Pandora ngebuat dia lebih lemah daripada orang aslinya, tapi harusnya makhluk yang Pandora panggil tidaklah lebih lemah daripada yang asli. Barulah Ainz ngomong kalau nanti dia akan meminta Shaltir dan Pandora untuk sama-sama memanggil Doomlord dan melihat apakah Doomlord Pandora lebih lemah daripada yang asli. Cuma sampai saat ini kita masih belum tahu kelanjutan mengenai hasil eksperimen ini. Barulah di sini kita masuk ke bagian yang ada di anime, di mana Pandora ngebuat reka ulang ketika dia bersujud di hadapan Platinum Armor dan Albedo tidak terima dengan tindakan itu. Tapi Ainz malah memuji Pandora Actor dan ngomong kalau hanya dengan bersujud dapat ngebuat musuh lengah, maka Ainz dengan senang hati bersujud berkali-kali. Apalagi kita tidak kehilangan apapun hanya dengan bersujud. Nah, kalimat ini terhubung ke episode sebelumnya yang kalau kalian sadar, ketika Pandora bertarung melawan Platinum Armor, si Platinum Armor sama sekali tidak mau diajak berbicara kecuali di bagian perkenalan nama. Hingga akhirnya Pandora sujud dan Platinum Armor pun mengeluarkan informasi yang sangat penting, yaitu berhubungan dengan teori kedatangan player. Cuma untuk saat ini Ainz masih belum paham apa yang Platinum Armor maksud. Setelah itu mereka mulai ngebahas mengenai Wild Magic milik Platinum Armor yang berhasil mengurung Pandora. Lalu Ainz mengira kalau Platinum Armor menggunakan World Class Item karena Albedo yang pada saat itu juga sedang membawa World Class Item berhasil masuk ke dalam kurungan itu. Nah, kalau di novel Pandora sempat bertanya bagaimana caranya Ainz bisa mengira kalau Platinum Armor menggunakan World Class Item. Lalu Ainz menjawab, ketika Pandora dan Platinum Armor bertarung, Ainz melihat pertarungan itu dengan menggunakan cermin yang Demiurge pegang. Ketika Platinum Armor mengaktifkan bariernya, Ainz curiga kalau ada sesuatu yang sedang aktif. Lalu Ainz melepas World Class Item yang ada di perutnya, dan ternyata cermin yang menampilkan pertarungan Pandora malah jadi gelap. Dari sini Ainz pun tahu kalau Platinum Armor menggunakan kekuatan yang mirip dengan World Class Item miliknya Aura. Nah, buat yang lupa, World Class Itemnya Aura adalah item berbentuk gulungan dengan nama Depiction of Nature and Society yang mempunyai efek mampu mengurung suatu objek. Makanya Ainz ngomong kalau kurungannya Platinum Armor terasa mirip seperti World Class Itemnya Aura. Lalu Pandora ngomong kalau HP Platinum Armor berkurang setiap kali dia menggunakan skill. Dan Ainz ngomong kalau dia tidak pernah mendengar efek World Class Item yang membutuhkan bayaran HP. Ainz kemudian ngomong kalau terdapat World Class Item yang mempunyai lebih dari satu efek. Dan salah satu contohnya adalah World Class Item yang ada di perutnya Ainz. Nah, ini adalah pertama kalinya versi anime ngasih tahu dengan jelas kalau bola merah di perutnya Ainz adalah World Class Item. Setelah itu Ainz merasa kalau dia harus berpura-pura kalah lagi karena saat ini mereka masih kekurangan informasi tentang pihak musuh. Di novel Ainz ngomong kalau mereka harus mampu memahami kemampuan musuh agar bisa mendapatkan kemenangan mutlak. Karena ini bukanlah latihan melainkan pertarungan yang sesungguhnya, yang mana kalah berarti mati. Untuk saat ini Ainz sudah tahu kalau semua makhluk di dunia ini termasuk NPC dapat dihidupkan kembali. Tapi Ainz masih belum tahu apakah player dapat hidup kembali atau tidak.
Lalu Ainz menyebutkan 6 dewa besar dan 8 raja serakah yang kemungkinan adalah player sama seperti Ainz. Tapi legenda mereka semua berakhir dengan cerita kematian mereka, sehingga ini memberikan kesan kalau player yang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Hal ini ngebuat Ainz jadi sangat berhati-hati karena dia mengira kalau player seperti dirinya mati, maka mereka tidak akan bisa dihidupkan kembali. Ini berarti kematiannya Ainz sama dengan kekalahannya Nazarick. Nah, buat yang penasaran dari mana Ainz tahu tentang cerita 6 dewa besar dan 8 raja serakah, semua itu Ainz ketahui berdasarkan laporan dari Sebas dan Demiurge. Pengetahuan tentang 8 raja serakah, 6 dewa besar, dan 13 pahlawan bisa dibilang sudah seperti legenda umum yang diketahui semua penduduk New World. Makanya Sebas dan Demiurge berhasil mengumpulkan informasi tentang mereka meskipun masih sangat sedikit. Nah, kalau di anime, setelah dari sini Ainz segera menuju Restize Kingdom, tapi kalau di novel, diskusi mereka masih berlanjut. Pandora menjelaskan kalau musuh yang dia hadapi kemungkinan adalah salah satu member dari 13 pahlawan. Lalu Pandora juga ngomong kalau ada kemungkinan musuh yang dia lawan merupakan salah satu petinggi dari Arglan City Council, yaitu Platinum Dragon Lord. Cuma Pandora tidak mempunyai cukup informasi untuk memastikan apakah dugaannya benar atau tidak. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat perbedaan kondisi Platinum Dragon Lord dengan Nazarick. Di satu sisi, Platinum Dragon Lord kena tipu habis-habisan sama Pandora karena dia mengira kalau Albedo lebih berbahaya daripada Ainz. Sedangkan di sisi Nazarick, mereka berhasil memprediksi kalau Platinum Armor ada hubungannya dengan Platinum Dragon Lord. Padahal, salah satu alasan kenapa Platinum Armor tidak mau ngobrol dengan Ainz ketika bertarung karena dia ingin menutupi identitasnya. Barulah di sini Ainz memutuskan untuk pergi ke Restize Kingdom. Tapi sebelum itu, Shalltear sempat bertanya apakah Ainz benar-benar ingin merekrut Riku. Ainz pun ngomong kalau dia berhasil merekrut Riku, maka dia akan mengorek informasi sebanyak mungkin dan setelah itu membunuhnya. Karena Ainz tidak yakin bisa mengontrol makhluk sekuat Riku. Tapi berkat saran dari Shalltear dan Albedo, Ainz pun mengubah pendiriannya dan berkata kalau dia akan membiarkan Riku melayaninya. Tapi jika Riku menolak, maka dia akan membunuhnya. Lalu setelah itu, Ainz berniat untuk pergi ke ibu kota dan menutup pertunjukan ini. Tapi Albedo merasa kalau Ainz tidak perlu sampai turun tangan untuk ikut berpartisipasi di pertunjukan kecil ini. Dan Ainz ngomong kalau dia mempunyai standar dalam menjadi penjahat meskipun dia tidak sebaik Ulbert. Nah, pertunjukan yang Albedo dan Ainz maksud di sini adalah sandiwara yang sedang Rainer siapkan untuk memperlihatkan kemampuannya di hadapan Nazarick. Scene pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Abang Brain yang lagi jadi kusir kuda dan juga kita diperlihatkan Climb dan Rainer yang baru saja ngasih makanan untuk para penghuni panti. Nah, kalau di novel, bagian ini nggak diceritakan secara langsung dan terjadi secara off-screen karena harusnya setelah diskusi di Nazarick, kita langsung diperlihatkan Rainer yang bersiap-siap bertemu dengan Blue Rose. Ini yang gue bingung nih dengan episode 12-nya. Padahal scene ini bisa jadi singgung lewat kalimat seperti yang dilakukan novelnya. Tapi kenapa malah dapat visual dan terkesan seperti manjang-manjangin durasi. Rainer akhirnya bertemu dengan Blue Rose dan semua anggota Blue Rose terlihat menggunakan equipment selain Lacus. Di novel Rainer ngomong kalau ini adalah pertama kalinya seluruh member Blue Rose datang secara bersamaan ke istana. Kemudian kita diperlihatkan Abang Brain yang menuangkan teh untuk Lacus, tapi Lacus ngomong kalau dia tidak ingin minum teh. Lalu tiba-tiba semua anggota Blue Rose sepakat kalau mereka ingin minum teh dan mengajak Lacus untuk ikutan minum teh juga. Awalnya Evil Eye mencoba memanggil Gagaran dengan menyebut kata wanita otot, tapi Gagaran tidak merespon apa-apa sampai akhirnya Evil Eye menyebut namanya Gagaran. Barulah Gagaran ngomong kalau dia sangat haus, bahkan dia bisa minum hingga 10 liter teh. Nah, di sini Lacus sempat nanya apakah Evil Eye juga ingin minum teh. Di novel dijelaskan kalau Evil Eye sangat jarang membuka topengnya, kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi, kalau Evil Eye pengen ikutan minum teh, ini berarti Evil Eye mau tidak mau harus membuka topengnya. Tapi Evil Eye tidak menjawab dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Tina dan Tia pun menawarkan diri untuk ngebuat teh, dan Tia ngomong kalau teh yang Rainer siapkan masih kurang untuk semua orang. Lalu akhirnya Tina dan Tia pergi ngebuat teh sambil mengajak Abang Brain pergi. Nah, alasan kenapa Tina dan Tia mengajak Brain keluar adalah untuk memancing Brain keluar dari ruangan, sehingga tidak ada orang yang bisa menghalangi rencana mereka. Lalu setelah itu Lacus mengajak Rainer untuk ngobrol. Nah, obrolan mereka di sini adalah ngebahas tentang scene di awal tadi, yaitu Rainer yang baru saja membagikan makanan untuk anak-anak panti. Lalu tidak lama kemudian Tia masuk ke dalam ruangan sambil membawa teh, sementara Tina dan Brain sedang mencari cemilan untuk dimakan sambil minum teh. Tia langsung menuangkan teh ke cangkirnya Lacus dan Lacus notice kalau aroma teh itu sangatlah kuat, tapi Tia meyakinkan Lacus untuk minum teh itu dengan sekali teguk. Nah, alasan kenapa aroma teh itu sangatlah kuat untuk menutupi bau racun yang ada di dalam teh tersebut. Makanya aromanya dibuat sangat pekat. Lalu setelah Lacus meminum teh itu, Tia segera menusuk Lacus dengan jarum dan Lacus mendorong Tia menjauh. Lacus yang bingung karena tiba-tiba diserang mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi, tapi tidak sempat berpikir, Gagaran tiba-tiba menyerang perutnya Lacus dengan pukulan yang sangat keras. Lalu Tia menusukkan beberapa jarum lagi ke tubuhnya Lacus dan Evil Eye menggunakan sihir untuk ngebuat Lacus terhipnotis.
Climb yang panik segera mencoba melindungi Rainer, tapi Evil Eye ngomong kalau dia tidak akan menyerang mereka berdua asalkan mereka tidak ikut campur. Lalu setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Lacus berhasil dikendalikan dengan sihir Charm Person, dan Evil Eye memerintahkan Lacus untuk segera menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, buat yang nggak tahu, Lacus adalah seorang priest, makanya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kalau kalian notice, jarum yang Tia tusukkan ke Lacus telah dilumuri dengan racun. Makanya Tia ngomong kalau dia harus menggunakan 5 macam racun untuk bisa melumpuhkan Lacus. 1 racun dia taruh di dalam teh, dan 4 macam racun dia lumuri ke jarum-jarumnya. Makanya kita diperlihatkan Lacus yang menarik 4 jarum dari tubuhnya. Melihat pemandangan itu, Rainer sama sekali tidak terkejut, dan Evil Eye memuji ketenangannya Rainer. Barulah setelah itu mereka ngejelasin alasan kenapa Lacus diperlakukan seperti ini. Intinya gini, Lacus tuh ngotot untuk tetap tinggal di kerajaan dan bertarung sampai akhir. Tapi anggota Blue Rose yang lain tidak secinta itu dengan negara ini dan lebih memprioritaskan keselamatan anggota mereka. Makanya mereka mengatur rencana untuk bisa melemahkan Lacus dan mengendalikan Lacus dengan sihir agar Lacus bisa dibawa kabur. Evil Eye kemudian mengajak Rainer untuk kabur bersama mereka dengan menggunakan sihir teleportasi. Tapi Rainer bertanya kemana tujuannya Blue Rose, dan Evil Eye ngomong kalau mereka ingin pergi ke arah utara, ke negara yang telah runtuh sejak dahulu kala. Nah, negara yang Evil Eye maksud di sini kemungkinan besar adalah negara Inferia. Ini adalah negara asalnya Evil Eye yang diceritakan di Overlord side story. Tapi Rainer menolak ajakan itu dan memutuskan untuk tetap tinggal di kerajaan sampai akhir. Mendengar jawaban Rainer, Climb pun memantapkan hatinya untuk tetap tinggal sampai akhir menemani Rainer. Lalu setelah itu, Tina dan Brain masuk ke dalam ruangan. Brain pun langsung notice kalau terdapat bau darah dan Rainer ngomong kalau semuanya baik-baik saja. Evil Eye kemudian bertanya ke Brain apa yang akan dia lakukan, dan Brain bertanya balik ke Rainer dan Climb. Setelah tahu kalau mereka berdua memutuskan untuk tinggal, Brain pun juga memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Lalu Evil Eye menggunakan sihir teleportasi dan membawa seluruh member Blue Rose pergi dari kerajaan. Setelah Blue Rose pergi, Abang Brain juga ikutan pergi dan dia memberikan Razor Edge kepada Climb. Lalu Abang Brain ngomong kalau dia ingin pergi menantang Sorcerer King. Abang Brain pun mengucapkan salam perpisahan ke Climb dan juga Rainer, lalu beliau pun meninggalkan ruangan. Setelah Abang Brain pergi, Climb hanya bisa meratapi nasib dan menyalahkan Sorcerer King. Lalu Rainer ngomong kalau dia ingin mencoba memegang Razor Edge, dan kita diperlihatkan Rainer yang mampu mengayunkan pedang itu. Nah, menurut gue pribadi, scene ini mencoba ngasih tahu kita kalau Rainer telah mengonsumsi Fallen Seed, yaitu item yang dia dapatkan dari Albedo di akhir episode 2. Makanya kekuatan fisik Rainer telah meningkat. Perubahan ini kemungkinan terjadi setelah Rainer mengorbankan anak-anak panti yang telah dia racuni. Makanya di awal episode kita diperlihatkan Rainer yang sedang membagikan makanan untuk para penghuni panti. Tapi karena versi anime sama sekali nggak ngasih clue apa-apa tentang hal ini, jadi anggap aja kalau ini cuma sekedar teori. Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan Cocytus yang menembus gerbang ibu kota sambil ditemani para Frost Virgin dan seluruh daerah yang dia lewati membeku. Nah, kalau kalian penasaran kenapa semua yang Cocytus lewati membeku, kemungkinan ini dikarenakan skill pasif Cocytus yang bernama Frost Aura. Ini adalah skill yang dapat memberikan frost damage secara terus-menerus di area sekitarnya Cocytus. Nah, tujuan Cocytus adalah berjalan lurus menuju istana Rest di Z Kingdom, makanya kita diperlihatkan scene ini. Nah, kalau di novel harusnya kita langsung masuk ke bagiannya Abang Brain, tapi di anime kita malah diperlihatkan Aura dulu. So, gue bakal jelaskan bagiannya Aura. Di sini Aura terlihat sedang menyapa para tentara Resti The Kingdom yang sedang berjaga di atas dinding ibu kota. Lalu Aura melompat ke atas dinding itu dan dia ngebuat pose ini. Tidak lama kemudian, hewan peliharaan Aura juga ikutan naik ke atas dinding dan mengepung para tentara itu. Dan di saat Aura sedang mencari lokasi guild petualang, tiba-tiba salah satu hewan Aura yang berbentuk T-Rex melompat ke atas dinding sambil berteriak dan ngebuat semua tentara mati. Nah, di novel kita diberitahu kalau T-Rex-nya Aura adalah monster berlevel 71 dengan nama Iris Tyrannus Basielus. Hewan ini mempunyai postur tubuh menyerupai T-Rex, tapi desain aslinya dibuat berdasarkan bentuk dari King of Monsters atau Godzilla. Makanya hewan ini terkadang terlihat seperti Godzilla dan terkadang juga malah terlihat seperti T-Rex. Hewan ini mempunyai skill bernama Petrifying Blow, yaitu skill teriakan yang dapat memberikan efek fear kepada lawan dan menyebabkan efek instant death. Tapi bagi makhluk yang mempunyai resistance dari efek semacam ini, di telinga mereka teriakannya Iris malah terdengar mengganggu. Ini yang jadi alasan kenapa hewan-hewannya Aura meraung ke arahnya Iris, karena mereka tidak suka mendengar teriakan mengganggu itu. Makanya Aura ngomong ke hewannya untuk jangan membuli Iris. Satu-satunya hewan yang tidak ikut membuli Iris hanyalah kodoknya Aura, yaitu Avarius Frog berlevel 58 dengan nama Gagarpur. Di novel juga disebutkan satu persatu hewan yang Aura bawa pada saat itu, yaitu Fenrir dengan level 78, Hound of the Wild Hunt dengan level 77, Kirin level 76, Amphisbaena level 76, dan Basilis level 74. Aura pun berniat untuk pergi ke Guild Magician sambil mengajak seluruh hewannya, kecuali Iris yang diberi tugas untuk menghancurkan dinding ibu kota. Barulah dari sini kita masuk ke bagiannya Abang Brain.
Di sini, Brain terlihat sedang berjalan sendirian dan dia berniat untuk menemui Sorcerer King. Lalu Brain melihat sebuah keluarga yang tidak sempat untuk mengungsi. Brain pun merasa kalau ada yang aneh dengan udara di sekitarnya, lalu dia melihat rombongan Kokyutos yang sedang berjalan ke arahnya. Nah, kalau di anime, Brain baru notice kedatangannya Kokyutos ketika rombongannya Kokyutos sudah berada di dekatnya Brain. Tapi kalau di novel, Brain sudah langsung notice kedatangannya Kokyutos ketika Kokyutos menghancurkan gerbang ibu kota. Awalnya Brain berniat untuk bersembunyi karena tujuan awalnya adalah bertarung melawan Sorcerer King. Tapi setelah ngebuat rombongan Kokyutos yang ngebuat sepanjang jalan menjadi beku, akhirnya Abang Brain memutuskan untuk bertarung. Ini karena Brain menyimpan banyak sekali kenangan di jalan ini, karena ini adalah jalan di mana Gazev memungut Brain. Ini juga adalah jalan di mana dia bertemu dengan Sebas dan bertarung bersama Clay melawan Eikifinger. Dan juga ini adalah jalan di mana dia memungut anak kecil untuk menjadi pengganti Gazev. Brain pun memutuskan untuk berdiri di tengah jalan dan menunggu rombongannya Kokyutos mendekat. Sambil menunggu musuh, Abang Brain menggunakan kesempatan ini untuk meminum beberapa potion yang memberikan efek buff ke tubuhnya. Di novel sama sekali tidak dijelaskan buff apa yang Brain terima, jadi gua nggak tahu nih apa saja efek potion yang Abang Brain minum. Brain kemudian memperkenalkan dirinya dan setelah itu Kokyutos juga ikut memperkenalkan diri. Nah, di anime ketika Kokyutos menyebutkan namanya, wajah Abang Brain sempat terlihat seperti sedang terkejut. Ini karena Brain tidak menyangka kalau musuhnya akan ikut memperkenalkan diri. Selain itu, kalau di novel, kita diberitahu kalau Brain sepertinya pernah mendengar nama Kokyutos. Nah, buat yang baca volume 3, ketika Shaltir bertemu Brain, Shaltir secara tidak sengaja sempat menyebutkan nama Kokyutos di hadapan Brain. Makanya di sini Brain merasa seperti pernah mendengar namanya Kokyutos. Brain pun berterima kasih ke Kokyutos karena telah ikut memperkenalkan diri dan mereka berdua pun bersiap bertarung. Brain bersiap dengan kuda-kudanya sementara Kokyutos mengeluarkan pedang God-Slaying Emperor-nya untuk dipakai melawan Brain. Brain pun mencoba menebak arah serangannya Kokyutos dan mencari cara untuk menyerang balik. Lalu Brain mengeluarkan skill terkuatnya dan bersiap untuk menyerang Kokyutos. Nah, kalau di novel, di bagian ini kita mendapatkan penjelasan yang cukup panjang mengenai skill terbarunya Brain yang diberi nama True Nail Clipper atau gunting kuku yang sesungguhnya. Tapi karena bagian ini nggak penting, jadi gue skip aja. Kalau kalian penasaran silahkan baca sendiri di novel. Oh ya, buat yang nggak tahu atau buat yang lupa, alasan kenapa skillnya Brain disebut sebagai True Nail Clipper atau gunting kuku yang sesungguhnya, karena ini merefer ke jurus yang dia pakai ketika melawan Shaltir yang ternyata tidak mampu untuk memotong kukunya Shaltir. Makanya semenjak saat itu, dia mengganti nama skill terkuatnya menjadi gunting kuku. Nah, yang menarik, kalau di novel di bagian ini juga, kita diberitahu kalau saat ini Brain telah berhasil melampaui Gazev dan mencapai ranah para pahlawan. Buat yang gak tahu, salah satu tujuan hidup Brain selama ini adalah untuk bisa melampaui Gazev. Dan impian itu akhirnya terwujud ketika kematian berada di hadapan Abang Brain. Brain pun mulai mengaktifkan beberapa martial arts sekaligus untuk memperkuat tubuhnya, hingga akhirnya dia mencapai batasannya. Buat yang gak tahu, setiap orang mempunyai batasan tersendiri mengenai jumlah martial arts yang bisa mereka gunakan sekaligus, tergantung jumlah kapasitas fokus yang mereka miliki. Nah, Brain mempunyai talent yang ngebuat dia bisa meningkatkan kapasitas fokusnya, sehingga dia bisa menggunakan martial arts yang melebihi batasan tubuhnya. Makanya di scene ini, tubuhnya Brain tampak tidak kuat menahan martial arts yang dia gunakan. Lalu serangan mereka berdua pun saling bertemu, dan pertarungan ini berakhir dengan kemenangan Kokyutos dan kematian Abang Brain. Sebagai sesama warrior, Kokyutos terkesan dengan tindakannya Brain. Bahkan Kokyutos berniat untuk menghidupkan Brain dan menjadikan dia sebagai bawahannya. Tapi Kokyutos mengurungkan niatnya karena dia ingin menghargai keputusan Brain yang memilih mati sebagai warrior. Bahkan Kokyutos merasa kalau penciptanya, yaitu warrior Takemi Kozuchi, akan memuji keputusan Kokyutos. Nah, kalau di novel, Kokyutos ngomong kalau levelnya Brain kira-kira berada di angka 40-an. Kokyutos pun mengambil pedangnya Brain untuk dijadikan sebagai tropi dan dia memerintahkan para Frost Virgin untuk membekukan tubuhnya Brain. Lalu Kokyutos memutuskan untuk berjalan mutar karena dia tidak ingin melewati Brain dan dia pun melanjutkan perjalanannya menuju istana Reshize Kingdom. Nah, kalau di novel tidak dijelaskan alasan kenapa Kokyutos tidak ingin melangkahi Brain. Tapi dari scene ini bisa kita tarik kesimpulan kalau ini adalah bentuk penghormatan Kokyutos kepada Brain sebagai sesama warrior. Dengan kata lain, Brain telah berhasil melindungi jalan ini, yaitu jalan yang sangat berarti bagi hidupnya, meskipun hanya secuil dari jalanan yang sangat panjang. Scene ini juga memperlihatkan kepada kita seberapa spesial Kokyutos memperlakukan seorang warrior, karena dia rela mutar agar tidak melangkahi musuhnya, meskipun tujuan awalnya adalah berjalan lurus menuju istana. Dan dengan ini, episode 12 Overlord Season 4 ditutup dengan scene kematian abang-abang tidak jelas Brain yang telah mati sebagai seorang pejuang. Nah, itu tadi breakdown episode 12 Overlord yang setengah episodenya nyeritain tentang si anak emas Abang Brain Anglaus. Tinggal satu episode lagi sebelum Overlord Season 4 tamat. So, sampai jumpa minggu depan di episode terakhir Overlord Season 4. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.
Video kali ini nggak ada Sawerianya, so gue ucapkan terima kasih aja untuk para petualang Adamantite di bulan September ini, yaitu Rizky Abadi, Amran San, Azut Aindra, Hoki Gaming Official, Jimmy Hendrix, Changpeng Zhao, Selamat, Sora, Harmonia, Yuso Happy, Ferdinand Dede, Gungra, Nasi Padang, Rocket Gaming, Astolfo, Reiji, dan Fritz Erik. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.